putih anjing. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Mbak Devi hari ini? Biasa aja sih Bu. Kalau dibilang seneng ya nggak seneng banget. Sedih juga enggak sih? Biasa gitu ya, netral gitu ya. Iya. Oke. Mbak Devi, kan ini jadwal pertemuan kita ya. Kemarin Mbak Devi itu menyepakatinya pagi ini. Berarti Mbak Devi nggak ada jadwal kuliah nih hari ini? Nggak ada Bu. Ada sih, cuman kita itu online gitu. Ya udah kita fleksibel aja. Oh gitu Kayak ya. dikasih tugas aja gitu. Asinkronus gitu. Ya. Oh iya, ya emang sekarang beberapa dosen masih ada yang online gitu ya. Masih. Ya mungkin mereka juga sambil sibuk yang lain. Iya sih, benar-benar. Sekarang Mbak Devi di semester 4. Oh, 4 ya. Oke. Berapa SKS ya Mbak Devi kuliahnya? 22 Bu. Kemarin tuh mau ambil 24, tapi kok dipikir-pikir kayak berat banget. Iya. Emang 22 aja udah itu udah dipaketkan gitu ya dari Iya. fakultas. Tapi kalau mau nambah lagi boleh sih. Gitu, tapi takut nanti malah keberatan gitu ya, jadi nggak jadi nambah ya. Iya. Oke, Mbak Devi pagi-pagi udah kesini, udah sarapan apa belum? Sudah Bu. Sudah. Sarapan apa tadi beli? Biasanya masak sendiri apa beli? Masak sih kalau sempat. Gitu ya. Wah, bagus dong lah bisa masak sendiri gitu. Masak apa hari ini? Nggak masak yang aneh-aneh sih Bu, kayak krengsengan gitu, terus masak sayur. Aku nggak bisa yang masak yang kayak ibu-ibu gitu, nggak bisa. Oke, tapi udah bagus lah ya, udah ada kemampuannya, udah ada skillnya gitu. Jadi nggak terlalu mengeluarkan budget yang besar buat beli gitu kan, bisa lebih hemat ya Mbak Devi ya. Iya, terus kalau misalnya saya beli tuh apa ya, nanti ada bahan-bahan yang saya alergi gitu Bu. Jadi mama ya udah makan seadanya sebisanya gitu. Iya benar. Jadi lebih baik buat masak sendiri gitu ya. Oke. Mbak Devi ini kemarin sudah kontekan ya dengan saya, mengatakan bahwa Mbak Devi ingin datang nih ke saya, ingin mengobrol cerita-cerita gitu ya tentang yang sedang Mbak Devi alami, sedang Mbak Devi rasakan gitu ya. Benar ya Mbak Devi? Iya Bu, rencananya gitu sih. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih ya. Sebelumnya Mbak Devi ini sudah pernah melakukan konseling atau ini baru pertama kalinya? Baru pertama kali sih Bu, apalagi ini individu ya. Benar-benar kayak ya aku nggak tahu mau ngapain di sini. Oh gitu ya, berarti ini baru pertama kali ya? Iya. Tapi udah bagus loh ya Mbak Devi itu sudah mau datang gitu ya, sudah mau cerita-cerita kayak gitu, itu udah bagus loh Mbak Devi. Oke, ini pertama kalinya berarti belum tahu gitu ya apa itu konseling kayak gitu. Nggak tahu Bu. Oke, biar saya jelaskan lebih dulu ya Mbak Devi ya. Di sini Mbak Devi ini akan berperan sebagai konseli, yang mana Mbak Devi bisa menceritakan apapun yang Mbak Devi rasakan, apa yang Mbak Devi pikirkan, apa yang membuat Mbak Devi senang atau membuat Mbak Devi sedih kayak gitu, tanpa khawatir kayak gitu ya. Mbak Devi bisa terbuka gitu tanpa menutup-nutupi ya, saya harap gitu ya, tanpa khawatir kalau bahwa ceritanya Mbak Devi itu akan diketahui oleh orang lain, karena di konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, dimana apa semua yang Mbak Devi sampaikan itu akan terjaga kerahasiaannya gitu ya, akan saya jamin gitu kerahasiaannya, biar ini menjadi rahasia kita berdua gitu ya, hanya Mbak Devi dan saya yang tahu gitu. Saya nggak akan menceritakan atau memberitahu pihak manapun seperti itu ya. Nah, saya di sini sebagai konselornya Mbak Devi, saya sebagai fasilitator, saya akan mendengarkan semua yang
Mbak Devi rasakan kayak gitu ya, semua yang Mbak Devi sampaikan kayak gitu. Dan saya juga berusaha untuk membantu membuat Mbak Devi merasakan perubahan yang lebih baik seperti itu ya. Dapat difahami ya Mbak Devi ya? Sejauh ini bisa sih Bu. Oke. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa dalam sesi konseling itu ada batas waktunya kayak gitu setiap pertemuan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kalau saya memberi waktu, kalau kita sepakati 40 menit, bagaimana Mbak Devi? Apakah cukup menurut Mbak Devi? Saya rasa cukup sih Bu, udah lama itu. Oke gitu ya, 40 menit ya, sudah cukup ya Mbak Devi ya. Kalau misalkan nanti sesi konselingnya sudah selesai sebelum mencapai 40 menit sudah bisa kita akhiri gitu ya. Kalau nanti kurang, nanti akan ada sesi selanjutnya seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak Devi ya? Bisa. Oke baik. Sebelum masuk ke sesi konseling, saya persilakan Mbak Devi untuk merilekskan badan dulu. Serileks-rileksnya, senyaman-nyamannya, duduknya dienakkan guys, kayak gimana biar nanti Mbak Devi juga bisa nyaman gitu ya kalau cerita. Ya Bu, udah gini aja dah. Oke, udah nyaman ya Mbak Devi ya? Udah. Oke, sudah siap Mbak Devi? Siap. Oke, bisa dimulai ya, silahkan Mbak Devi bisa menceritakan apapun yang Mbak Devi rasakan. Gimana ya Bu ya? Saya bingung mau cerita dari mana nih. Mungkin Mbak Devi apakah akhir-akhir ini mengalami kesulitan atau mengalami perasaan yang tidak enak mungkin? Itu sih Bu, saya ada masalah di keluarga gitu. Iya. Masalah keluarga ya Mbak Devi ya. Oke, bisa dijelaskan lebih dalam lagi gitu, karena masalah keluarga kan banyak ya Mbak ya. Oke, bisa dijelaskan lebih spesifiknya gitu, masalah keluarga yang seperti apa? Gini Bu, jadi kan awalnya di keluarga saya kan anak rantau ya. Saya itu asli Medan sebenarnya. Terus sekarang itu merantau ke Lamongan. Nah, di keluarga saya itu kalau ini tuh masalah kayak keagamaan gitu loh Bu. Nah, keagamaan di keluarga saya itu benar-benar non-Islam. Semuanya dari lahir pun saya juga non-Islam gitu. Terus baru di Lamongan ini baru SD itu saya baru pindah ke Islam lagi kan. Dan gimana ya, itu awalnya itu karena sebenarnya mama juga kayak nggak suka gitu loh kalau misalkan saya pindah-pindah agama. Cuman karena di situ kita rantau, terus kita nggak tahu di mana sekolah untuk anak Katolik gitu kan, yang khusus gitu atau yang umum gitu lah, TK yang umum itu nggak ada di daerah situ tuh, kayak semuanya tuh beraliran Islam semua. Terus ya udah, karena mama juga nggak bisa pakai motor, kita ditinggalin sama ayah, nggak tahu ini daerah mana juga nggak tahu. Ya udah, mama nyekolahin aku di sekolah Islam tuh, waktu itu tuh alirannya Muhammadiyah. Jadi di situ saya tuh diajarin kayak doa-doa makan, doa minum, kayak doa-doa sederhana gitu loh. Terus lagu-lagu kayak nabi-nabi, terus siapa sih Nabi Muhammad itu siapa gitu, kayak diajarin. Dan itu guru-guru saya tuh kayak melihat saya tuh mudah-mudah aja gitu loh diajarin. Tapi di sisi lain kalau saya pulang ke rumah gitu, saya tuh diajarin kayak doa-doa Katolik gitu, karena memang saya tuh Katolik aslinya gitu. Terus saya juga dikasih kalung salib gitu. Terus diajakin kayak ke gereja gitu, cuman nggak tiap minggu, cuma sekali aja sih waktu itu gitu Bu. Oke. Berarti pada dasarnya Mbak Devi ini anak rantau gitu ya, yang asli Medan, yang beragama Katolik, kemudian merantau ke Lamongan ya Mbak Devi ya. Iya, Merita ke Lamongan, dan akhirnya karena kesulitan gitu ya menemukan sekolah yang Katolik atau sekolah umum, yang terdekat itu hanya yang sekolah Islam itu tadi ya. Akhirnya Mbak Devi
disekolahkan di situ kayak gitu. Nah di situ Mbak Devi belajar Islam. Nah di rumah belajar doa-doa Katolik gitu ya Mbak Devi ya. Oke. Bisa Mbak Devi ceritakan nggak hal lain gitu dari hidupnya Mbak Devi, bagaimana Mbak Devi hubungan dengan mamanya Mbak Devi atau dengan saudara yang ada di Medan gitu kan, pasti ada keluarga yang di Medan gitu ya. Ada sih Bu, tapi waktu saya kecil itu keluarga besar tuh kayak nggak ada kontekan sama kita gitu loh. Ya udah bodo amat kamu mau di mana gitu. Terus mama juga kayaknya punya rasa sakit hati apa gitu, dan mama juga nggak cerita, nggak tahu saya apa itu. Jadi mama nggak berusaha untuk cerita ke keluarga yang lain gitu. Terus kalau masalah hubungan sama mama, waktu itu kalau saya masuk Islam, saya tuh benar-benar pertama kali dari keluarga gitu kan. Mama itu masuk Islam baru saya waktu mau SMA. Dan kalau mama masuk Islam itu ya karena tuntutan juga dari lingkungan gitu, karena lingkungannya juga ya namanya desa. Kalau ada yang berbeda dikit itu kayak ih kok beda sendiri sih. Terus mama kan kalau misalkan ada kegiatan warga itu kan kayak doa-doa yasin dan gitu-gitu, mama kan nggak tahu. Jadi kalau mama mau ikut itu ya kayak canggung gitu loh. Jadi mama itu selama itu nggak pernah ikut kegiatan warga, apalagi itu yang berbau kayak doa-doa gitu. Terus akhirnya mama itu mungkin kayak tertekan, soalnya saya tuh ya dikucilkan gitu dari teman-teman, kayak kamu tuh anak Katolik gitu ya, ngapain kamu ke Islam gini, kayak ya bener-bener saya dibully gitu loh. Terus saya nggak ditemenin, ngapain temenan sama anak Katolik, nanti kamu ikut-ikutan anak jadi Katolik gitu. Ya udah, terus mama mungkin kayak kayak gimana ya, pasrah gitu loh, nggak ada pilihan lain. Ya udah saya masuk aja ke Islam gitu. Saya waktu itu memang ya namanya anak SMP ya udah paham ya, itu niat banget kalau masuk Islam itu niat dari diri sendiri atau disuruh gitu kan. Harusnya kan dari niat kan, tapi saya lihat mama itu kayak nggak niat, kayak mau coba-coba aja gitu loh, kayak menyesuaikan lingkungan gitu. Kayak ya saya sebagai anaknya itu mau ngomong tapi nanti takut kok kamu bantah sih sama orang tua gitu. Ya udah saya nggak pernah kayak ngajarin kalau Islam itu gini, nggak pernah. Biarin aja, kalau misalkan mama nanya baru kasih tahu gitu. Sampai sekarang pun ya mama itu kadang kalau aku tanya, misal di Malang tuh loh ada Katolik, gereja Katolik yang kayak gini dan ada tempat pasturnya sendiri, berarti itu Katolik apa Kristen? Kayak aku bahas tentang agama itu tuh mama masih semangat banget gitu loh buat nyeritain itu. Tapi hubungan kita baik-baik aja. Mama itu kayak nerima aja kalau misalkan aku ke Islam gitu. Soalnya guru-guru ngaji, terus guru TK itu bilang nggak apa-apa Bu Devi kan punya pilihan, nanti kalau misalnya Devi nggak nyaman di Islam silakan nanti akan saya arahkan lagi buat balik gitu. Tapi ternyata ya kayak gimana ya, kayak ada keajaiban gitu loh. Di antara teman-teman saya yang ngaji itu saya kan paling kecil, itu paling cepat mempelajari huruf hijaiyah itu, terus langsung masuk Al-Quran itu udah ya pas saya masuk Islam itu saya juga masuk Al-Quran gitu. Jadi kayak itu mukjizat banget. Terus ya aku masih kecil sih Bu, tapi kayak mikir kok ini wah banget ya gitu, kok aku bisa gitu. Padahal ini bukan, harusnya kan lebih hebat teman-temanku yang dari bayi itu udah diazanin pakai Islam, dan ya pokoknya diadatin kayak sesuai agama Islam gitu loh. Kok saya yang lebih cepat gitu. Guru agama juga bilang, Dev kamu harus kuat ya gitu, kamu harus kuat di Islam, kamu jangan ikut keluar lagi gitu. Oke, baik, saya dapat memahami gitu ya apa yang Mbak Devi rasakan dan Mbak Devi alami waktu itu gitu ya, karena masih kecil dan
masih belum begitu paham gitu ya, harus bagaimana dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke Islam gitu. Sedangkan mendapat ejekan cemoohan dari teman itu tentunya sakit gitu ya rasanya ya, hatinya kayak gitu ya. Nah, tapi tadi kedengarannya itu mamanya Mbak Devi itu masih cinta gitu ya, apa benar ya Mbak Devi? Kan Mbak Devi tadi bilang kalau mamanya Mbak Devi itu masih semangat gitu kalau membahas tentang Katolik gitu, jadi kayak masih ada rasa di agama Katoliknya itu lebih besar gitu ya dari Islam. Iya sih, kalau saya amati mungkin kayak gitu. Soalnya kan mama itu agama Katolik itu adalah agama dari bayi gitu loh. Dia baru pindah pun ya kalau udah tua gini. Misalnya ada guru ngaji itu kayak perhatian gitu loh sama kita. Kan kita baru masuk Islam gitu, kayak ayo diajarin Al-Fatihah pelan-pelan. Itu mama mau aja, mau datang. Terus abis selesai datang itu di rumah aku dengar kalau mama itu kayak apa sih kok ngurusin hidup orang gitu, kayak mama itu nggak mau diarahin ke Islam gitu tuh Bu. Jadi kayak saya tuh agak gimana ya, agak takut gitu loh kalau misalkan tiba-tiba mama nanti pindah lagi gimana gitu, kok malah main agama gitu. Tapi sejauh ini tuh mama kayak misalnya aku ajak mah ayo taraweh gitu, ayo taraweh di masjid mah gitu, mama ikut gitu. Kalau misalkan aku kan ada HP yang aku tinggal di Lamongan gitu kan, nah itu HP-nya itu kayak isi kayak murotal gitu loh, dan ada lagu-lagu juga. Tapi aku sering apa mutar murotal itu kan ya, nggak yang panjang-panjang, memang sengaja sih yang Al-Fatihah doang. Terus mama itu kayak dengerin terus lama-lama tuh hafal. Mama itu tahu. Terus mama juga udah aktif kayak di PKK gitu, meskipun ya nggak bisa baca Yasin, tapi ya udah, namanya juga orang tua, matanya udah gak kelihatan. Saya tuh udah ajarin gitu, tapi itu saya ngajarin karena diminta gitu. Kalau nggak diminta ya takutnya kayak kamu kok ngajarin orang tua gitu, kayak sok-sokan kamu di Islam gitu. Sudah bagus sekali loh Mbak Devi ya. Mbak Devi sudah berusaha gitu tadi ya, seperti memutar murotal gitu biar mamanya dengar dan akhirnya hafal gitu kan. Kan memberikan hasil gitu ya Mbak Devi. Dan Mbak Devi juga tidak ingin menggurui mamanya Mbak Devi gitu. Dia masih ada rasa hormat ke orang tua, khususnya ke ibu gitu. Tapi kalau diminta ya Mbak Devi dengan senang hati mengajari, membimbing gitu ya. Itu bagus sekali loh Mbak Devi. Ya Bu, saya biasanya ya kayak iseng-iseng aja gitu, bukan muter dari lagu kayak saya sendiri yang ngomong. Terus mama itu tiba-tiba kayak nyeletuk, itu loh yang belakang itu gimana sih bacanya. Aku kayak kok susah banget sih gitu. Dia udah mulai baik. Terus waktu SMA kemarin itu kita udah mulai ada kontekan sama keluarga besar. Itu yang awalnya itu adalah tanteku yang di Sumatera, yang tinggalnya di Sumatera. Nah itu mama kayaknya udah cerita deh kayak kenapa kok Devi pakai kerudung gitu kan. Terus mama juga pakai kerudung kenapa ya, kalau Katolik juga ada kerudungnya tapi beda gitu loh. Jadi mereka terus tante saya tuh guru, jadi tahu oh ini Islam gitu kan. Terus kamu masih Islam gitu, tapi tante saya yang di Sumatera itu kayak nggak mempermasalahkan gitu loh. Ya sudah, nggak apa-apa kalau emang itu pilihanmu, ya udah kamu beribadah yang rajin gitu kan, pertahanin imanmu gitu doang. Ya udah, kita kayak aku sama tanteku yang di Sumatera itu kayak ya udah ini ibu keduaku gitu loh, yang bisa ngerti aku gitu. Terus tapi waktu aku semester 1 itu tiba-tiba keluarga besar aku itu ngehubungin aku lewat Facebook. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa tahu namaku, padahal mama nggak pernah cerita nama anakku itu Devi gitu, ada belakangnya sinar mata gitu, nggak ada ngomong kan. Terus tiba-tiba aku di chat di Facebook dan di telepon, dan posisinya aku nggak pernah buka Facebook.
Terus mereka tiba-tiba datang, itu di situ aku ada acara kayak expo gitu Bu, aku jadi panitia expo di SMA. Terus aku yang nggak tahu, terus tiba-tiba dijemput, aku dikasih tahu temanku, Dev itu ada mamamu di depan. Hah, kenapa gitu kan? Aku ya panik, kenapa gitu, aku takutnya kan kalau ada apa-apa sama mama gimana gitu kan. Terus ternyata ada cowok bapak-bapak gitu, halo Devi gitu. Ya aku sempet diem, halo gitu. Terus mama langsung bilang, ini tulangmu gitu. Tulang itu paman, om gitu ya, ini tulangmu gitu kan. Oh iya gitu, kayak aku ya kaget, oh ini keluarga besar. Terus aku diajak pulang karena di rumah itu ada opungku juga, ada kakek, terus ada saudara mama yang kakak-kakak, adik juga ada. Terus waktu aku datang, ya aku bingung ini siapa gitu kan, aku nggak kenal. Terus aku berusaha untuk sopan gitu, aku salim gitu. Terus mereka itu bilang, kamu kenal nggak sama saya gitu. Ya aku jujur nggak kenal gitu. Terus malah gini, gimana sih kamu itu kok nggak kenal sama saudaranya sendiri gitu. Terus ya ini aku baru ketemu, kalian langsung marah-marah, ya aku langsung mempersepsikan kalian itu buruk gitu loh. Terus habis itu aku masuk, ternyata itu ada tante-tanteku semuanya. Mereka kayak ngelihat aku pakai kerudung, terus aku pakai rok, kayak berpakaian Islam gitu loh. Nah itu kayak gimana nih, kayak nyawang ngelihatnya itu sinis gitu loh, tapi mereka nggak bilang. Tapi tanteku yang paling kecil itu kayak mandang aku terus gini, terus aku sampai kayak, ini kenapa sih, apa salahku gitu. Terus mereka ngobrol tapi pakai bahasa Sumatera dan aku nggak tahu, ya aku senyum-senyum aja gitu. Terus abis itu mereka kan aku dianterin balik lagi ke sekolah karena kan aku panitia. Terus pas aku balik lagi abis maghrib, mama bilang kalau misalkan tadi itu om itu bilang kalau kalian tuh Islam ya tuh. Iya gitu, kenapa kalian ke Islam tuh, kan keluarga besar tuh nggak ada yang ke Islam gitu. Ngapain kamu pindah ke agama Islam gitu, apa imanmu itu udah jatuh, kenapa anakmu malah kamu ajarin gitu. Kayak mama itu malah disalah-salahin gitu loh. Terus aku lihat mama itu kalau ngobrol itu kayak getar gitu loh suaranya, kayak mau nangis gitu loh Bu. Jadi saya takut kalau semua masalah yang ini tuh disebabkan karena saya gitu. Oke, Mbak Devi takut ya bahwa masalah yang dialami oleh keluarganya Mbak Devi ini tuh disebabkan oleh Mbak Devi, seperti itu. Nah, apakah mamanya Mbak Devi ini pernah menyalahkan Mbak Devi gitu, atau pernah menyebut nama Mbak Devi gitu, menyangkut pautkan Mbak Devi gitu ketika berbicara atau mengobrol dengan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya Mbak Devi? Ya nggak tahu Bu, karena kan kalau misalnya orang Sumatera itu nggak nyebut namanya kan. Kalau misalkan nama saya Devi gitu, terus saya disebut Devi gitu, bukan gitu cara nyebutnya. Jadi mereka kan ngobrolnya pakai bahasa Sumatera, saya nggak tahu mereka ngobrolin saya atau enggak, baru tahu pas waktu dikasih tahu mama itu. Terus katanya kalau misalkan kamu nggak balik dan ngajak anak kamu ke Katolik lagi, itu mereka Devi, kalau misalnya kamu meninggal gimana gitu kan, dia kan bukan kayak kita gitu, dia beda gitu. Terus dia juga sendirian di sini, nggak punya bapak. Terus kamu mau apa, kamu nggak kasihan sama anakmu nanti gitu. Iya, saya dapat merasakan sih ya apa yang Mbak Devi rasakan itu. Pasti kayak nggak enak gitu ya, diberi celaan, diberi cemoohan, dan diberi kata-kata yang nggak enak didengar gitu ya dari keluarga besar. Sudah baru ketemu langsung diberikan kesan yang seperti itu gitu. Tentu itu pasti
tidak mengenakkan gitu ya bagi kita gitu. Apalagi Mbak Devi tahu ketika mamanya Mbak Devi mengobrol itu dengan suara getar gitu, pasti ada rasa yang kayak kasihan dengan mama seperti itu ya. Saya dapat merasakan bagaimana perasaannya Mbak Devi itu, sedihnya itu bagaimana gitu, pasti berat juga ya Mbak Devi ya, seperti itu. Terus saya ini Bu, saya paling sakitnya itu karena mama itu juga bilang iya sih harusnya mereka kan saya bilang gini, kenapa mereka nggak toleransi, mereka berpendidikan kan, kenapa di Indonesia kan ya bebas mau pilih agama apa aja, terus di keluarga lain juga ada yang beda-beda agamanya gitu, tapi mereka bisa nerima, kenapa di sini enggak gitu. Saya bilang kayak gitu sambil emosi gitu loh. Terus abis itu mama itu tiba-tiba diam terus bilang ya sih mereka benar gitu, kayak loh kok mama bilang benar gitu, berarti mama ini, saya kayak langsung mikir loh berarti mama ini selama ini Islamnya belum ini dong, belum selama ini minta ajarin juga nggak ikhlas gitu loh, kayak nyimbangin aku aja gitu loh. Terus maksudnya mama ini apa gitu, tapi aku diam. Terus pas mama pergi baru aku nangis gitu, kayak loh kok kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan mama pindah ke Katolik terus saya itu sama siapa gitu. Tapi kalau saya nggak membiarkan mama ke sana, mama nanti dijauhin sama keluarga gitu. Dari yang sudah Mbak Devi sampaikan tadi ya, bisa dikatakan bahwa keluarga besarnya Mbak Devi itu penganut Katolik yang taat gitu, yang kuat banget gitu ya. Dan emang mungkin di daerahnya itu emang benar-benar mayoritas Katolik gitu ya, sehingga tidak bisa menerima salah satu anggota keluarga yang berbeda keyakinan seperti itu ya. Nah, mamanya Mbak Devi juga mungkin karena sudah agamanya dari kecil gitu, jadi masih bisa membenarkan gitu kata-kata saudara-saudaranya seperti itu ya Mbak Devi ya. Iya Bu, tapi kemarin kan saya tanya gitu, berarti ini gimana? Aku kan kalau misalnya pindah ke agama kan banyak banget ya urusannya, apalagi aku udah pendidikan sampai sini gitu loh, pasti nanti administrasinya bakal susah. Terus omku itu kayak semena-mena gitu, kayak dia tuh memang orang kaya sih, tapi kata mama dia kaya karena mengambil semua harta atau bagiannya mama gitu kan. Terus jadi mama itu agak sakit hati gitu, jadi mama berusaha kayak ngelawan omku juga, tapi mama itu sebenarnya menurut apa yang saya nilai, mama sebenarnya juga pengen gitu bisa dekat sama keluarga besar, tapi gimana dengan Devi gitu. Jadi om saya tuh bilang ya udah kalau nggak mau nggak usah dekat-dekat lagi, kalau misalkan nanti ada apa-apa ya udah kamu sendiri aja gitu. Terus mama ya udah gitu, tapi kan saya nggak tahu ya, misalnya kalau saya mandi itu kan lama banget ya Bu, misalnya nyuci piring, nyuci baju gitu, saya nggak tahu mama itu nangis atau gimana. Cuman pernah itu kayak mungkin mama nggak saking nggak nyadarnya tuh, saya udah kembali dari mandi tuh mama kayak langsung cepet beres-beres buku gitu loh. Saya nggak tahu itu di buku itu tulisannya itu apa, soalnya buku yang mama punya itu biasanya nggak boleh dibuka gitu loh. Kalaupun dibuka kan saya nggak tahu bahasa Sumatera, saya pasti tanya kan ke mama, ma ini artinya apa gitu. Jadi mama itu nggak pernah, alah kamu nggak usah lihat itu. Terus kemarin pas mau UAS itu ternyata saudara saya, sepupu saya itu mau nikah gitu kan. Terus emang sih sebelumnya udah dikasih tahu kayak bulan ini nanti sepupu apa itu ponakanmu mau nikah gitu kan, bilang ke mama, tapi mama itu ya cuma iya aja gitu.
kalau kamu kesana aja gitu, udah ditawarin gitu. Tapi mama itu nggak tahu itu tanggal berapa, mama juga nggak nanya. Jadi gimana ya, mama juga gitu, kenapa nggak nanya gitu. Terus waktu bulan-bulannya itu saya lihat story di Facebook, mama kan nggak punya sosial media, saya lihat story di Facebook, kok tante saya di Sumatera udah kesini gitu loh. Tapi gimana ya, masa mereka yang berhajat tapi kita yang kayak kepo gitu loh. Ya harusnya mereka yang undang kalau memang apa ya, mereka bersedia untuk undang. Dan sampai hari H, sampai pernikahan itu kita nggak diundang. Terus aku telepon mama, mah pernikahannya itu ternyata besok gitu kan, mama mau nggak ke Pekalongan gitu, aku pesenin kereta gitu. Terus mama itu diam, terus bilang ya udah deh nggak usah gitu. Dia itu kayak mama itu nahan, ya udah nggak apa-apa, nggak diundang nggak apa-apa gitu kan. Terus aku sengaja telepon sama tante yang di Sumatera, tante acaranya itu hari apa gitu kan. Loh kemarin kamu nggak tahu gitu kan, nggak tahu, kemarin nggak dikasih tahu. Oh iya mama juga nggak kesini ya gitu, maaf gitu, kemarin Inang udah nggak ngasih tahu gitu kan. Terus gimana mama sekarang? Ya mama nggak tahu kalau nggak dikasih tahu gitu kan. Terus kamu libur nggak gitu? Abis ini mau UAS, nggak bisa gitu kan. Loh kalian nggak mau ketemu sama kita gitu? Ya mau, tapi kan mama itu nggak bisa naik transportasi gitu loh. Mama itu nggak tahu, mama itu udah matanya itu udah nggak kelihatan gitu kan. Kalau misalnya lihat tiket itu nggak tahu. Terus saya di situ kayak, ini nanti kalau saya nggak ikut ke sana, mama bakal tambah sedih karena nggak tahu gitu, nggak tahu acaranya. Karena mama beda agama, jadi mama nggak diundang di acara itu gitu. Terus habis itu aku bilang ke tante, tante nanti hubungin mama aja gitu, mama udah nungguin gitu. Terus dihubungin beneran, katanya ya udah kamu kesini gitu. Mama itu bukan apa ya, sebenarnya itu sakit hati, tapi mama itu cuma pengen ketemu adiknya yang dari Sumatera itu. Jadi dia bela-belain ke Pekalongan gitu kan, naik bus. Mama bilang, kan aku di Malang, aku nggak bisa mantau mama nyampe mana gitu kan, aku telepon mama nyampe mana gitu. Dan mama nggak ada yang nganterin ke Lamongan juga. Terus itu aku bilang kayak minta bantuan sama tetangga aja gitu, aku ngasih tahu. Udah dibantuin. Terus mama ke Pekalongan sendirian. Itu katanya nyampe nya itu Isya, dari pagi sampai Isya itu baru nyampe kan, karena katanya lewat dalam ada perbaikan. Terus mama kayak capek banget gitu loh. Terus yang nyambut pun ya bukan keluarga yang berhajat gitu loh. Yang nyambut itu tanteku yang dari Sumatera itu. Terus ya aku seneng aja karena mama bilang, iya aku seneng banget ketemu sama ini apa tantemu gitu kan. Terus oh ya udah mah, aku ngerjain tugas lagi gitu kan. Terus tapi aku kayak sedih gitu loh, gara-gara aku gitu, gara-gara aku mama jadi jauh dari keluarganya gitu Bu. Pasti sangat berat gitu ya Mbak Devi ya. Saya merasakan gitu apa yang membuat Mbak Devi merasa sedih sekali gitu. Tampaknya Mbak Devi ini sayang sekali gitu ya sama mama, karena
tinggalnya juga sama mama itu, sering serumah sama mama, sering ngobrolnya juga sama mama gitu. Jadi Mbak Devi itu sayang sekali gitu sama mamanya Mbak Devi, dan Mbak Devi nggak rela kalau mamanya Mbak Devi itu dijauhi, bahkan tidak dianggap keluarga gitu oleh saudara-saudaranya gitu. Sampai Mbak Devi meminta tolong kepada tetangga gitu, memastikan bahwa mamanya Mbak Devi ini bisa sampai di acara kayak gitu ya Mbak Devi ya. Itu udah selesai kok acaranya. Oh, berarti waktu itu acaranya sudah dilaksanakan gitu ya? Udah, terus mama baru dibilangin kalau acaranya udah selesai gitu, kamu mau kesini nggak gitu, baru diundang. Tapi ya alhamdulillah sih di situ mama diterima dengan baik gitu kan. Terus pulang juga dibayarin. Terus aku bilang kan mama kemarin ngeluh kalau sakit punggungnya gitu. Terus aku bilang ya udah aku pesenin kereta aja ya gitu. Terus mama bilang nggak usah, kamu ini nanti biayanya gitu, nggak apa-apa, murah gitu kan. Terus habis itu ternyata sepupuku anak yang dari tante yang di Sumatera itu dengar itu kan, ya udah ini Ina udah, ini aku aja yang bayar gitu kan. Terus anaknya yang hajat itu juga bayarin, tapi anaknya yang pertama sih yang saudaranya enggak. Ya alhamdulillah sih. Terus pas aku liburan, terus aku lihat mama seneng banget, itu kayak ih aku nggak pernah lihat mama seseneng itu gitu loh. tapi aku takut kalau tiba-tiba mereka bahas tentang agama lagi. Itu sih Bu. Tapi saya sekarang kayak ya udah, kalau emang kamu mau jauhin saya ya udah nggak apa-apa gitu. Tadi Mbak Devi sempat bilang ya kalau ada sepupunya Mbak Devi, anak dari sepupunya Mbak Devi yang di Sumatera itu mau gitu ya membantu kayak gitu. Berarti itu masih ada saudara yang peduli gitu ya, meskipun hanya satu dua gitu ya? Ada sih, tapi itu yang di Sumatera doang, tapi kalau yang lain enggak. Tapi kalau kakaknya mama itu biasa aja sih. Yang paling ngotot itu adiknya mama, itu yang cowok itu sih, yang lainnya enggak. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya aku ngomongnya sama tante aku yang di Sumatera itu. Tapi kata mama bilang udahlah, kalau ada apa-apa nggak usah terlalu ngomong sama mereka gitu, kita selesaiin bareng-bareng aja gitu. Kalau apa ya, kemarin juga kita nggak bersama mereka gitu. Kalau misalnya mereka jauhin kamu ya udah, makanya kamu yang pintar gitu. Makanya kamu yang pintar gitu kan, biar nggak bergantung sama mereka gitu. Terus kamu juga nggak disetir sama mereka gitu loh. Tuh. Jadi bisa dikatakan bahwa mamanya Mbak Devi ini juga menguatkan Mbak Devi gitu ya, supaya Mbak Devi ini tidak terlalu memikirkan bagaimana kedepannya kayak gitu ya. Selalu memberi Mbak Devi kayak semangat gitu, bahwa Mbak Devi itu bisa, bahwa Mbak Devi dan mamanya Mbak Devi ini bisa gitu loh, hidup, menjalani hidup meskipun tanpa mereka gitu ya Mbak Devi ya. Nah, selama ini apakah Mbak Devi dan mamanya Mbak Devi ini banyak bergantung gitu, banyak membutuhkan keluarga Mbak Devi yang lainnya? Enggak, kita kalau ada apa-apa nggak pernah minta tolong ke mereka sih, karena kan memang lost kontak gitu loh. Terus tiba-tiba
datang terus tiba-tiba ngomong kayak gitu, jadi mama ya agak kurang serak aja sama mereka. Oke. Berarti pada intinya yang membuat Mbak Devi bersedih itu karena perlakuan mereka itu ya, perlakuan mereka ke Mbak Devi dan mamanya Mbak Devi, dan Mbak Devi takut gitu ya mamanya Mbak Devi kembali lagi ke agama yang dianut sebelumnya seperti itu. Tapi untuk selama ini Mbak Devi dan mamanya Mbak Devi itu meskipun tanpa sangkut paut atau tanpa berhubungan dengan keluarga besarnya Mbak Devi itu, hidupnya Mbak Devi dan mamanya Mbak Devi yang dijalani itu baik-baik saja gitu ya Mbak Devi ya? Nggak baik-baik saja banget sih Bu, ya mesti ya namanya hidup ya ada rintangan, tapi walaupun nggak ada mereka juga kita bisa nyelesain sendiri gitu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Mbak Devi dan mamanya Mbak Devi ini tidak terlalu bergantung gitu ya sama keluarga besar, seperti itu, bisa sendiri gitu ya meskipun tanpa bantuan mereka seperti itu. Ya cuma mama itu kayak mikirnya nanti Devi gimana gitu kalau misalnya nggak ada, itu aja. Oke. Tampaknya mamanya Mbak Devi ini juga mengkhawatirkan Mbak Devi gitu ya Mas, soalnya sayang sekali gitu, sama sayangnya dengan Mbak Devi menyayangi mamanya Mbak Devi karena memang hubungannya sudah sangat erat gitu ya antara ibu dan anak, seperti itu ya Mbak Devi ya. Iya Bu, kayak gitu. Oke. Apakah ada yang membuat Mbak Devi bersedih gitu, hal lain mungkin? Nggak ada Bu, tadi udah diceritain. Oke, sudah tersampaikan semuanya gitu ya Mbak Devi ya. Oke, baik. Nah, ini sepertinya waktunya sudah hampir habis ya Mbak Devi ya. Oke. Dalam sesi konseling hari ini dapat saya simpulkan bahwa Mbak Devi pada awalnya tadi menyampaikan bahwa Mbak Devi ini dan mamanya Mbak Devi itu merantau ke sini gitu ya, merantau ke Jawa yang sebelumnya di Sumatera gitu ya, yang mana notabene itu mayoritas itu keyakinannya Katolik seperti itu, dan ke Jawa yang mayoritasnya orang-orang Muslim gitu, sehingga Mbak Devi masuk ke sekolah Islam karena sulit ditemukan gitu ya di tempatnya Mbak Devi. Kemudian akhirnya Mbak Devi juga masuk Islam, menjadi seorang Muslim, dan mamanya Mbak Devi juga ikut masuk ke agama Islam seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, semakin Mbak Devi besar gitu, keluarganya Mbak Devi yang di Sumatera gitu ya, keluarga jauh, saudara-saudara itu tiba-tiba datang ke rumah dan terkejut melihat penampilan Mbak Devi yang seperti seorang Muslim gitu ya, dan mereka itu memberi kesan yang tidak enak gitu ya kepada Mbak Devi, bahkan sampai mencemooh gitu ya, kenapa kok masuk Islam gitu, mencemooh mamanya Mbak Devi, sampai mamanya Mbak Devi sedih gitu, bahkan Mbak Devi sampai takut kalau mamanya kembali lagi ke agamanya yang sebelumnya yaitu Katolik seperti itu ya Mbak Devi ya. Padahal Mbak Devi ini sayang sekali gitu ya sama mamanya Mbak Devi. Mbak Devi sudah lama gitu ya, sudah sampai dewasa di agama Islam gitu ya. Mbak Devi takut sekali kehilangan mamanya gitu, karena memang kalian sudah sangat dekat gitu ya Mbak Devi ya. Oke. Nah, karena waktunya ini sudah habis, maka konseling kita akan kita lanjutkan di lain waktu gitu ya, di pertemuan selanjutnya seperti itu ya Mbak Devi. Kita akan melanjutkan konseling ini di kapan enaknya saya tawarkan kepada Mbak Devi, enaknya kapan bisa Mungkin minggu depan kali. Oke, minggu depan Sama juga sih. Oke, di hari hari Rabu depan
Mungkin setelah asar aja Bu, soalnya kayaknya kelas semua sih. Oke, oke, di hari Rabu ya, tapi setelah asar seperti yang Mbak Devi. Oke, baik. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya senang sekali bisa mendengar ceritanya Mbak Devi. Saya juga mengapresiasi kesediaannya Mbak Devi untuk bercerita ke saya, dan saya berterima kasih juga karena sudah mempercayai saya gitu ya untuk mendengarkan hambatan yang Mbak Devi alami, Mbak Devi rasakan, kesedihan-kesedihannya Mbak Devi seperti itu. Oke, mungkin Mbak Devi ingin menyampaikan sesuatu? Udah Bu, nggak ada. Oke, ada ya. Oke, baik. Karena ini sesi konselingnya sudah selesai, sudah kita akhiri, Mbak Devi bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Iya, terima kasih ya Bu. Saya senang banget ada yang dengerin cerita saya hari ini. Ya, sama-sama Mbak Devi. Saya juga senang bisa bertemu Mbak Devi. Yes. Cak durung sampai ini saya takut.